Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu Perang Uhud? Perang Uhud adalah pengalaman pahit yang dirasakan oleh kaum Quraisy dalam Perang Badar. Telah menyisakan luka mendalam dan menyakitkan. Betapa tidak, walaupun jumlah mereka jauh lebih besar dan perlengkapan mereka lebih memadai, namun ternyata mereka harus menanggung kerugian materi yang tidak sedikit. Dan yang lebih menyedihkan, mereka kehilangan para tokoh-tokoh mereka. Rasa sakit ini ditambah lagi dengan tekad untuk mengembalikan pamor bangsa Arab yang telah terkoyak dalam Perang Badar. Menurut mereka, mendorong mereka melakukan aksi balas dendam terhadap kaum muslimin, sehingga terjadilah beberapa peperangan setelah Perang Badar. Perang Uhud termasuk di antara beberapa perang dahsyat yang terjadi akibat api dendam ini. Disebut Perang Uhud karena perang ini berkecamuk di Bukit Uhud, sebuah bukit dengan ketinggian 128 meter kala itu, sedangkan sekarang ketinggiannya hanya 121 meter. Bukit ini berada di sebelah utara Madinah dengan jarak 5,5 km dari Masjid Nabawi. Kapan sih kejadiannya? Para ahli sirah bersepakat bahwa perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriyah. Rasulullah SAW ke Madinah, namun mereka berselisih tentang harinya. Pendapat yang paling masyhur disebutkan bahwa perang ini terjadi pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal. Penyebab perangnya, di samping perang ini dipicu oleh api dendam, sebagaimana disebutkan di awal, ada juga penyebab lain yang tidak kalah penting, yaitu misi menyelamatkan jalur bisnis mereka dari Syam. Menyelamatkan jalur bisnis mereka ke Syam dari kaum muslimin yang dianggap sering mengganggu. Mereka juga berharap bisa memusnahkan kekuatan kaum muslimin sebelum menjadi kekuatan yang dikhawatirkan akan mengancam keberadaan Quraisy. Ini adalah beberapa motivasi yang melatar belakangi penyerangan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap kaum. Penyebab perang, di samping perang ini dipicu oleh api dendam sebagaimana disebutkan di awal, ada juga penyebab lain yang tidak kalah penting, yaitu misi menyelamatkan jalur bisnis mereka ke Syam dari kaum muslimin yang dianggap sering mengganggu. Mereka juga berharap bisa memusnahkan kekuatan kaum muslimin sebelum menjadi sebuah kekuatan yang dikhawatirkan akan mengancam keberadaan Quraisy. Inilah beberapa motivasi yang melatar belakangi penyerangan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap kaum muslimin di Madinah. Jumlah pasukan kaum Quraisy sejak dini telah mempersiapkan pasukan mereka. Barang dagang dan keuntungan yang dihasilkan oleh Abu Sufyan beserta rombongan yang selamat dari sergapan kaum muslimin dikhususkan untuk berbekal pasukan mereka dalam peperangan Uhud. Untuk menyukseskan misi mereka dalam perang Uhud ini, kaum Quraisy berhasil mengumpulkan 3.000 pasukan yang terdiri dari kaum Quraisy dan suku-suku yang loyal kepada kaum Quraisy seperti Bani Kinanah dan penduduk Tuhama. Mereka memiliki 200 pasukan berkuda dan 700 pasukan bertameng. Mereka mengangkat Khalid bin Walid sebagai komandan sayap kanan, sementara sayap kiri komandan Ikrimah bin Abu Jahal. Mereka juga mengajak beberapa orang wanita untuk membangkitkan semangat pasukan Quraisy dan menjaga mereka supaya tidak melarikan diri. Sebelum berperang, Rasulullah SAW diperlihatkan peristiwa yang akan terjadi dalam perang ini melalui sebuah mimpi. Rasulullah SAW menceritakan mimpi ini kepada para sahabatnya, yang artinya, saya bermimpi mengayunkan pedang, lalu pedang itu patah. Itu musibah yang akan menimpa kaum muslimin dalam perang Uhud. Kemudian saya ayunkan lagi,
pedang itu baik lagi, lebih baik dari sebelumnya. Itu kemenangan yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan dan persatuan kaum muslimin. Dalam mimpi itu saya juga melihat seekor sapi yang ada, dan apa yang Allah lakukan adalah yang terbaik itu terhadap kaum muslimin dalam perang Uhud. Kebaikan Allah Azza wa Jalla anugerahkan adalah balasan kejujuran yang Allah Azza wa Jalla karuniakan setelah perang Badar. Rasulullah SAW menakwilkan mimpi beliau ini dalam kekalahan dan kematian yang akan terjadi dalam perang Uhud. Saat mengetahui keadaan Quraisy untuk menyerbu kaum muslimin di Madinah, Rasulullah SAW mengajak para sahabat bermusyawarah untuk mengambil tindakan terbaik. Apakah mereka ingin tinggal di Madinah dan menunggu dan menyebut musuh di kota Madinah, ataukah mereka menyongsong musuh di luar Madinah? Rasulullah SAW cenderung mengajak para sahabat bertahan di Madinah dan melakukan perang di kota. Namun sekelompok kaum Ansar mengatakan, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya kami benci berperang di jalan kota Madinah. Pada zaman jahiliyah kami telah berusaha menghindari perang dalam kota, maka setelah Islam kita lebih berhak untuk menghindarinya. Cegahlah mereka di luar kota Madinah." Rasulullah SAW bersiap untuk berangkat. Beliau SAW mengenakan baju besi dan segala peralatan perang. Setelah menyadari keadaan, para sahabat saling menyalahkan. Akhirnya mereka mengatakan, Rasulullah SAW menawarkan sesuatu, namun kalian mengajukan yang lain. Wahai Hamzah radhiyallahu anhu, temuilah Rasulullah SAW dan katakanlah, kami mengikuti pendapatmu. Hamzah pun mendatangi dan menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya para pengikutmu saling menyalahkan, dan akhirnya mengatakan, kami mengikuti pendapatmu. Mendengarkan ucapan paman beliau ini, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika seorang nabi sudah meninggalkan peralatan perangnya, maka dia tidak akan menanggalkannya hingga terjadi peperangan. Keputusan musyawarah tersebut adalah menghadang musuh di luar kota Madinah. Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala dan yang lain menyebutkan bahwa Abdullah bin Ibnu Salul setuju dengan pendapat Rasulullah SAW untuk tetap bertahan di Madinah. Sementara At-Tabari meriwayatkan berjalannya dengan riwayat Ibnu Ishaq rahimahullah. Namun dalam sanad yang kedua ini, orang-orang menuduh dan mengira melakukan kesalahan. Oleh karena itu, Al-Bukhari dalam tesisnya menguatkan riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.